Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Pratama dengan NIM 1904011029. Saya ingin melanjutkan presentasi saya tentang Just in Time and System Lean di part yang kedua. Baiklah, kita lanjut. Manufacture Just in Time. Di Manufacture Just in Time, kita menggunakan sistem tarik, bukan sistem dorong. Sistem dorong biasanya digunakan di perusahaan yang menganut tradisional, yang memproduksi produk sebanyak-banyaknya. Jadi inventarisnya banyak. Jadi pasokannya banyak. Sehingga apabila ada permintaan, ada customer yang ingin membeli produk tersebut, perusahaan tersebut tinggal mengirimkannya, tinggal menjualkannya dan tidak perlu memproduksinya lagi. Kelemahan sistem ini adalah seringkali adanya kelebihan produk yang di gudang tidak dibeli dan dapat menyebabkan kerugian. Sedangkan di just in time kita menggunakan sistem tarik yang kebalikan dari sistem dorong. Di sistem tarik, produksi tersebut produk hanya diproduksi ketika ada yang memintanya, ketika ada customer yang ingin membeli produk tersebut. Apabila tidak ada permintaan dari customer, maka produk tersebut tidak akan diproduksi. Yang kedua adalah produksi Kanban. Kartu Kanban adalah kartu yang menentukan jumlah pasti produk yang perlu diproduksi. Kartu Kanban ada dua, yaitu kartu produksi dan kartu penarikan. Di banyak fasilitas sistem Kanban telah dimodifikasi seperti Kanban persegi dan Kanban yang berupa bendera. Jadi produksi Kanban ini sangatlah penting untuk menjalankan sistem tarik. Jadi di kartu Kanban ini berguna untuk sebagai tanda. Misal dalam kartu Kanban, produk A 500 buah, produk B 300 buah. Itu customer A ingin membeli produk tersebut kan. Jadi kartu Kanban tersebut ditaruh di sebuah tempat sebagai penanda. Jadi yang ingin memproduksi tinggal melihat kartu Kanban tersebut ingin memproduksi apa, sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam jumlah produksi. Yang ketiga adalah ukuran lot kecil dan pengukuran cepat. Produk kecil-kecil memungkinkan pabrik untuk menghasilkan banyak jenis produk yang berbeda dan mempersingkat manufacture lead time. Untuk dapat mencapai produksi dalam jumlah kecil, perusahaan harus mengurangi waktu penyiapan. Berikutnya, meratakan jadwal produksi. Jadi di manufacture just in time kita harus juga meratakan sebisa mungkin untuk meratakan jadwal produksi. Meratakan jadwal produksi itu adalah sebuah cara untuk menghilangkan masalah dengan membuat penyesuaian sekecil mungkin dan menetapkan rencana produksi yang dibukukan untuk bulan tersebut. Jadi di setiap bulan kita rencanakan kapan kita produksi gitu. Kalau bisa produksi itu teratur. Misalnya setiap bulan kita hanya memproduksi barang di tanggal 1, 3, 6 gitu dan seterusnya. Dan sebisa mungkin setiap bulan setiap tanggal tersebut gitu. Jadi misalnya kalau ada permintaan, kita tahu kapan kira-kira produk yang diminta customer tersebut akan selesai dan bisa dikirim. Jadi bisa dikirim tepat waktu. Yang kelima adalah sumber daya fleksibel. Di manufacture just in time, sebisa mungkin semua sumber daya itu harus fleksibel. Sumber daya fleksibel, kita mengandalkan peralatan maupun karyawan yang mempunyai fungsi yang banyak dan fleksibilitas yang tinggi. Yang keenam adalah fasilitas tata letak. Just in time sangat bergantung pada jalur perakitan.
yang didedikasikan untuk produksi suatu keluarga produk. Just in time juga mengandalkan manufacture cell, yaitu penempatan mesin dan peralatan yang berbeda secara bersamaan untuk menghasilkan sekumpulan produk dengan persyaratan pemrosesan serupa. Hal-hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya salah satunya. Dan ya tentunya juga untuk menghilangkan pemborosan. Selanjutnya adalah total quality management. Nah, ini kan salah satu termasuk unsur just in time setelah manufacture just in time tadi. Baiklah, yang pertama tuh produk versus proses. Kualitas produk dibedakan dari kualitas proses yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jadi, setiap kualitas produk harus dibeda-bedakan berdasarkan kualitas prosesnya gitu. Jadi misalnya kualitas proses A dikelompokkan dengan kualitas produk yang A. Kalau kualitas produk B dikelompokkan dengan kualitas proses yang B. Kualitas di sumber. Akar penyebab masalah kualitas perlu diidentifikasi yang dapat berupa desain produk, proses desain, dan pemasok. Pemantauan kualitas merupakan tanggung jawab semua orang di organisasi. Jadi dalam total quality management di just in time, semua orang mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memantau kualitas. Jadi kualitas itu dapat selalu terjaga. Yang ketiga adalah pemilihan preventif, yaitu inspeksi dan perawatan rutin yang dirancang untuk menjaga mesin tetap beroperasi. Ini juga sangat penting. Jadi mesin itu harus dirawat, harus dicek secara rutin sehingga dapat mengurangi terjadinya kerusakan. Karena dana yang disebabkan oleh pemilihan preventif jauh lebih sedikit jauh lebih sedikit dibandingkan dana yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang telah rusak atau mengganti mesin yang telah rusak. Yang keempat adalah lingkungan kerja. Lingkungan yang teratur menciptakan pikiran tenang, teratur, dan jernih. Jadi dalam total quality management di just in time, lingkungan kerja juga aspek yang penting. Karena lingkungan kerja yang berkualitas, yang bersih, nyaman, dan lain-lain dapat meningkatkan kualitas secara tidak sadar. Baiklah, mungkin itu saja di part kedua. Akan saya lanjut di part ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.